Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bermaksud akan melanjutkan uraian saya menyangkut masalah hadis qudsi yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yang menyangkut masalah keutamaan ibadah puasa yang telah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu juga, ialah yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan tentang keutamaan ibadah puasa nomor 3 dan seterusnya. Keutamaan puasa yang ketiga ialah bersabar, mendidik, menjadi orang yang bersabar, tidak melawan sekalipun ditantang. Nah, di dalam hadis itu dikatakan, wa insabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Apabila ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaknya tidak melawan, tetapi berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Termasuk yang dimaksud mengajak berkelahi ialah mengajak berselisih, bertengkar. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa jika orang yang berpuasa diumpat, dicaci maki, diajak bertengkar, bahkan diancam akan dibunuh, maka jangan dilayani dengan perbuatan yang sejenis. Tetapi ia dianjurkan mengatakan 2 kali, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Ucapan tersebut berfungsi sebagai peringatan dan menakut-nakuti orang yang memakinya agar jangan melanggar kehormatan orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan puasa yang keempat ialah mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Yang di dalam hadisnya itu dikatakan, yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Ada pertanyaan, ada apa dengan bau mulut? Mengapa Nabi Muhammad SAW memulai ucapannya dengan sumpah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Itu diisyaratkan bahwa bau mulut bagi orang yang berpuasa mengandung makna yang sangat penting. Pertanyaan selanjutnya ialah, apa bau mulut yang lebih harum dari minyak kasturi? Itu terjadinya di dunia atau nanti di akhirat? Memang
ada ulama yang memahami bahwa bau mulut orang yang berpuasa di dunia secara fisik tidak berbau busuk karena perutnya lagi dalam keadaan kosong dari makanan. Karena bau mulut itu bersumber dari makanan yang dikonsumsinya. Sehingga Nabi Muhammad SAW melarang makan makanan seperti bawang mentah, petai, dan semacamnya ketika akan pergi sholat berjamaah. Karena bisa mengganggu kehusyukan orang yang berdekatan dengannya. Karena mencium bau mulutnya. Namun, ulama Kastolani mengatakan bahwa hadis qudsi tersebut harus ditakwilkan sebagai kata atau sebagai kiasan, ya, kata kiasan yang menunjukkan betapa dekatnya orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sehingga bau mulutnya pun tercium oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari harumnya darah orang yang mati syahid. Yang juga disebut di dalam salah satu hadis bahwa darah orang yang mati syahid harum seperti harumnya minyak wangi. Lanjut ulama Kastolani berkata, jika engkau bertanya, mengapa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada darah orang yang mati syahid? Karena puasa itu termasuk salah satu dari rukun Islam yang hukumnya fardu ain. Sedang jihad fisabilillah hanya termasuk fardu kifayah. Artinya bahwa jihad adalah kewajiban kolektif yang dapat diwakili secara representatif oleh orang lain. Sedang puasa adalah kewajiban individu bagi setiap muslim. Imam Syafi'i menegaskan bahwa fardu ain lebih utama dari fardu kifayah. Hal tersebut didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu dan dinar yang kamu nafkahkan untuk sabilillah atau jalan Allah, maka yang lebih utama ialah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Karena menafkahi keluarga hukumnya fardu ain, sedang sabilillah hanya fardu kifayah. Dengan demikian, maka bau mulut orang yang berpuasa wajar kalau lebih harum dari darah orang yang mati syahid. Bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amal yang paling utama yang oleh beliau dijawab, alaika bisawmi fa innahu la misralahu. Peliharalah puasamu, sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengan puasa itu. Kemudian kita sampai kepada keutamaan yang kelima. Ialah keutamaan puasa yang kelima ialah
kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang dalam hadis kursi itu dikatakan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dia berbahagia karena berbukanya, dan ketika bertemu dengan Tuhannya dia berbahagia karena puasanya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kebahagiaan ketika berbuka puasa adalah kebahagiaan jasmani. Karena dengan berbuka puasa berarti dia telah menyelesaikan ibadah puasanya, selamat dari hal-hal yang dapat merusak puasanya, dan kembali menikmati apa yang dilarang selama ia berpuasa. Sedang kebahagiaan yang kedua ialah kebahagiaan rohani karena bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dapat melihat, menikmati, dan mensyukuri pahala puasanya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa taufik dan hidayahnya, sehingga dia dapat melaksanakan puasa. Inilah yang disebut kebahagiaan rohani. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan ibadah puasa yang tercantum di dalam hadis kursi yang terdiri daripada 5 keutamaannya, dan kesempatan ini kita sudah menyelesaikan sampai dengan nomor 345. Mudah-mudahan mulai dari nomor 1 sampai dengan 5, insya Allah kita ingat semuanya dan kita pahami, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan, sehingga insya Allah puasa kita akan sangat bermanfaat, baik terhadap diri kita maupun terhadap siapa saja di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah akan berberkatlah puasa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.